Kembali saya mengutip bagian prawacana sebelumnya. Kali ini berkaitan dengan pengembaraan, juga dalam konteks kedatangan imigran gelap yang sampai-sampai meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat. Suatu peristiwa yang boleh jadi membingungkan, setidak-tidaknya mengherankan. Mengapa hal yang sedemikian itu bisa terjadi? Lebih-lebih kira-kira 1000 tahun kemudian ternyata pengembaraan berlanjut. Kali ini bahkan sampai jauh menyeberang laut. Petualangan dengan dalih tugas dan misi suci sampai-sampai mendominasi Amerika dan Australia. Tetapi di tanah bumi Nusantara Indonesia, pada akhirnya mereka terusir semua. Woi, bangun! Bersama Budi SBR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Demikianlah, dan sedikit kelanjutannya adalah sebagai berikut. Itu pun peristiwa individualisme, materialisme terpental oleh kebersamaan dan kekeluargaan. Perilaku budaya orang pengembara tidak bisa diterima oleh orang desa hutan hujan khatulistiwa. Perilaku budaya orang pengembara memandang kelompok lain sebagai saingan atau musuh dalam kehidupan. Orang desa hutan hujan khatulistiwa memandang kelompok lain sebagai mitra dalam kehidupan yang nyata. Lalu ada rangkaian suatu pertanyaan. Mungkinkah akan ada pengulangan atau ada yang meniru melanjutkan petualangan di masa kini? Ada yang suka merendahkan, menghinakan, benarkah? Ada yang berdalih tugas dan misi suci, memandang kelompok lain sebagai saingan bahkan musuh dalam kehidupan. Jika ada, niscaya punya riwayat yang bersesuaian dengan kaum pengembara itu yang identik dengan penjajah. Adakah kiranya suatu keliaran gaya luaran yang menggejala akhir-akhir ini? Telah terjadikah semacam penyerangan-penyerangan budaya yang mengarah pada bagian tidak profan? Jika ada, itu yang perlu lebih diwaspadai. Bukan sekedar konser Coldplay ataupun Lady Gaga. Bukan. Itu ada di wilayah profan, bukan sakral. Kalau dalam arak-arakan, adanya di barisan paling belakang. Makin ke belakang, makin profan. Barisan-barisan di depan adalah wilayah sakral. Di barisan belakang tak masalah, ada pop Korea, pop Turki, pop seberang. Di wilayah sakral adalah simbol-simbol jati diri bangsa, simbol-simbol keragaman dalam kebersamaan dan kekeluargaan, simbol-simbol kelokalan dalam tradisi adat budaya. Bila terhadap simbol-simbol itu dilakukan penyerangan, itulah yang sesungguhnya ancaman. Telah adakah tindakan merendahkan, menghinakan, uluk salam khas lokal kedaerahan? Telah adakah tindakan merendahkan, menghinakan adat budaya anak sungkem pada orang tua? Juga terhadap langkah upaya membuat kelompok lain merasa
nyaman, aman dalam melakukan kegiatan? Jika ya, itulah petunjuk adanya ancaman terhadap keragaman dalam kebersamaan dan kekeluargaan yang nyata. Salam bahagia.